Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan audio ini. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SJ. Tarik nafas perlahan dan lepaskan segala kegelisahan yang sedang kita bawa. Sekarang, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Kita hadir di hadapan Tuhan bukan sebagai orang yang sudah sempurna, melainkan sebagai anak-anak yang rindu diterangi. Sabda hari ini mengajak kita masuk ke dalam satu kebenaran yang amat sederhana, tetapi juga amat dalam. Allah begitu mengasihi dunia ini. Ya, dunia ini bukan hanya jiwa-jiwa yang tampak saleh, bukan hanya saat kita rajin berdoa, tetapi dunia ini sebagaimana adanya, dengan luka, dengan kegaduhan, dengan tubuh kita, dengan pekerjaan kita, dengan relasi kita, dengan tanah, air, udara, dan seluruh ciptaan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini bukan kalimat klise, ini adalah jantung Injil. Dan justru karena kasih itu begitu besar, maka kasih itu juga menuntut terang. Injil Yohanes berkata bahwa terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan sebab perbuatannya jahat. Ini sangat nyata, saudara-saudari. Kita sering tahu apa yang benar, tetapi memilih bersembunyi. Kita tahu mana yang menyembuhkan, tetapi kita malah mempertahankan kebiasaan yang merusak hati. Kita tahu Tuhan mengundang kita ke dalam terang, tetapi kita takut kalau-kalau semuanya terbongkar. Namun, dengarkan baik-baik. Allah tidak mengirim putranya untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi terang Kristus bukanlah lampu sorot yang datang untuk mempermalukan kita. Terang Kristus adalah cahaya yang memulihkan. Terang itu membongkar dosa, ya, tetapi justru supaya luka bisa dibersihkan. Terang itu menunjukkan kebenaran, supaya hidup kita tidak terus-menerus diambil alih oleh kebohongan. Kalau kita lihat juga bacaan dari kisah para rasul ditangkap, dipenjara, lalu dibebaskan oleh malaikat Tuhan. Mereka diminta berdiri di bait Allah dan mewartakan semuanya tentang hidup baru itu. Ini menarik. Ketika dunia menutup pintu, Tuhan membuka jalan. Ketika manusia membuat penjara, Allah mengirim kebebasan. Maka iman Kristiani selalu bergerak dari kegelapan menuju terang, dari ketakutan menuju kesaksian, dari diam menuju pewartaan. Nah, di sini saya ingin mengajak kita masuk ke 3 jendela rohani. Jendela pertama adalah Santo Ignatius Loyola. Ignatius mengajar kita untuk menata batin, membedakan gerak roh, dan mencari apa yang lebih besar bagi kemuliaan Allah. Pertanyaannya sederhana tetapi tajam. Gerak hati mana yang membawa saya kepada terang,
Dan gerak hati mana yang justru membuat saya bersembunyi? Kalau jujur, kadang yang membuat kita jatuh bukan selalu dosa besar. Seringkali itu hal-hal kecil yang dibiarkan. Alasan-alasan halus, pembenaran diri, kelekatan tak teratur, keinginan untuk selalu terlihat benar. Dalam bahasa Ignatian, disitulah kita perlu discernment. Kita perlu berani bertanya, apakah ini sungguh menolong saya bertumbuh, atau hanya membuat saya nyaman sesaat? Apakah saya sedang memilih magis, atau hanya memilih yang paling mudah? Jendela kedua adalah Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus melihat dunia sebagai saudara, sebagai rumah bersama, sebagai ciptaan yang harus dijaga dengan kasih. Kalau Allah begitu mengasihi dunia, bagaimana mungkin kita meremehkan bumi? Bagaimana mungkin kita ingin hidup dalam terang kalau cara hidup kita justru merusak sesama, merusak alam, dan mengabaikan mereka yang lemah? Pertobatan selalu punya dimensi sosial dan ekologis. Fransiskus mengajarkan kesederhanaan, bukan karena hidup sederhana itu miskin makna, melainkan karena hati yang sederhana lebih mudah melihat Tuhan. Orang yang terlalu dikuasai oleh keinginan untuk memiliki, untuk menumpuk, untuk menguasai, biasanya makin sulit tinggal dalam terang. Sebaliknya, hati yang bebas bisa berkata, "Aku cukup di dalam Tuhan. Aku mau merawat, bukan menguasai. Aku mau bersaudara, bukan memanfaatkan." Jendela ketiga adalah Santa Teresa dari Kalkuta. Suara yang lembut namun sangat tajam dari salib Kristus. I thirst, aku haus. Yesus tidak hanya haus air, ia haus kasih. Ia haus jiwa-jiwa. Ia haus agar kita berhenti menutup hati dan mau menjadi saluran cinta bagi mereka yang paling kecil, yang paling terluka, yang paling diabaikan. Disitulah terang menjadi nyata, ketika kasih bukan hanya kata-kata, tetapi pelayanan. Maka mari kita dengarkan sebuah kisah inspiratif yang sederhana. Ada seorang ibu yang suatu pagi mengeluh bahwa matanya sangat perih. Ia ingin memeriksakan diri, tetapi sebelumnya ia tetap memaksakan diri membereskan pekerjaan rumah dan membantu keluarganya. Saat dilihat lebih dekat, ternyata ada debu halus dan iritasi yang membuat matanya terus perih. Setelah dibersihkan, diberi obat, dan diistirahatkan, barulah matanya pelan-pelan sembuh. Kisah mata yang perih ini mengingatkan kita pada batin manusia. Kadang hati kita juga perih, tetapi kita terus memaksakan diri seperti tidak ada apa-apa. Kita menunda untuk memeriksa diri. Kita menunda untuk bertobat. Kita menunda untuk jujur pada Tuhan. Padahal, seperti mata yang perih, batin yang terluka tidak akan sembuh kalau hanya ditutup-tutupi. Ia perlu diterangi, dibersihkan, dan dirawat. Dari sudut Ignatian, kita bertanya, apa debu kecil yang membuat batin saya terus perih? Mungkin itu kebiasaan membandingkan diri, kemarahan yang disimpan, kecanduan pada pengakuan, atau keengganan untuk diam di hadapan Tuhan. Dari sudut Fransiskan, kita bertanya, siapa yang selama ini saya abaikan karena saya sibuk dengan kenyamanan saya sendiri? Dari sudut I thirst, kita bertanya, kepada siapa Yesus sedang haus melalui hidup saya hari ini?
Pendalaman kita hari ini menjadi sangat konkret. Kalau Allah mencintai dunia, maka saya dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, bukan dalam topeng. Kalau Yesus datang sebagai terang, maka saya perlu berani membuka ruang batin untuk diperiksa oleh sabda. Kalau Roh Kudus membebaskan para rasul, maka saya pun dipanggil keluar dari penjara batin. Rasa bersalah yang tak kunjung diolah, ketakutan akan penilaian orang, dan kebiasaan hidup yang tidak selaras dengan Injil. Santo Ignatius akan berkata, perhatikan gerakan hati. Bila ada damai yang membawa kebaikan, ikutlah. Bila ada gelisah yang mengajak kita jauh dari Tuhan, jangan dituruti. Santo Fransiskus akan berkata, hiduplah sebagai saudara bagi semua, mulai dari orang yang paling dekat, lalu juga bagi ciptaan yang Tuhan percayakan. Santa Teresa dari Kalkuta akan berkata, lihat Yesus yang haus dalam wajah orang miskin, yang sakit, yang kesepian, yang ditolak. Maka pertanyaan reflektif kita hari ini sederhana, tetapi jangan cepat dijawab. Pertama, di bagian hidup saya yang mana saya masih memilih kegelapan bukan terang? Kedua, relasi mana yang perlu saya perbaiki agar lebih bersaudara, lebih sederhana, dan lebih peduli? Ketiga, siapa yang Tuhan tempatkan di dekat saya hari ini sebagai pribadi yang perlu saya layani dengan kasih yang nyata? Lalu, satu langkah konkret. Hari ini, saya mau menyediakan waktu hening 5 menit untuk memeriksa batin di hadapan Tuhan. Saya mau menyebutkan satu kebohongan, satu kelekatan, atau satu kebiasaan yang perlu saya serahkan. Sesudah itu, saya mau melakukan satu tindakan kecil yang nyata, meminta maaf, membantu seseorang, mengurangi pemborosan, atau mengunjungi orang yang kesepian. Jangan terlalu besar dulu. Yang penting, setia dan nyata. Saudara-saudari terkasih, terang Kristus tidak pernah memaksa. Ia mengetuk dengan lembut. Kalau kita membuka hati, Ia akan masuk dan menyembuhkan. Kalau kita mau jujur, Ia akan memulihkan. Kalau kita berani melangkah, Ia akan menuntun. Maka jangan takut kepada terang. Terang Allah bukan ancaman bagi orang yang rindu diselamatkan. Terang Allah adalah rumah bagi hati yang mau pulang. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, agar dunia ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kami datang kepadamu dengan hati yang masih rapuh dan sering mencari kegelapan. Terangilah kami dengan kasih Putra-Mu, agar kami berani jujur, berani bertobat, dan berani berjalan dalam kebenaran. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkata bahwa Engkau haus. Ajarlah kami mengenali dahaga-Mu dalam diri mereka yang miskin, tersisih, terluka, dan dilupakan. Jadikanlah kami saudara bagi sesama, penjaga bagi ciptaan, dan murid yang setia mendengarkan gerak Roh. Semoga hidup kami hari ini menjadi tanda kecil dari terang-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami, supaya seperti para rasul, kami berani keluar dari penjara batin dan mewartakan hidup baru.
Santa Maria, Bunda Terang, doakanlah kami. Santo Ignatius Loyola, Santo Fransiskus Asisi, dan Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami, agar kami setia melangkah dalam terang kasih Allah. Amin.